Kisah lengkap Bob Marley, dari kemiskinan, konflik, ditembak, hingga jadi legenda reggae dunia. Tertembak 2 hari sebelum konser besar, namun tetap naik panggung. Inilah kisah lengkap Bob Marley dari masa kecil penuh kesulitan, konflik politik, hingga menjadi simbol perdamaian dunia. Masa kecil dan latar belakang. Bob Marley lahir pada 6 Februari 1945 di desa kecil Nine Mile, Jamaika. Ayahnya Norval, seorang pria kulit putih keturunan Inggris. Ibunya Cadela, seorang wanita kulit hitam Jamaika. Perbedaan ras ini membuat Bob kerap jadi korban ejekan dan diskriminasi sejak kecil. Hidup dalam kemiskinan membuat Bob tumbuh keras dan mandiri. Saat remaja, ia pindah ke Kingston, tepatnya daerah kumuh Trenchtown, lingkungan keras yang kelak membentuk gaya musiknya. Awal karir musik di Trenchtown, Bob bertemu 2 sahabatnya, Bunny Wailers dan Peter Tosh. Mereka membentuk grup The Wailers di awal tahun 60-an. Musik mereka awalnya bergenre ska dan rocksteady, tapi kemudian berkembang menjadi reggae, suara khas Jamaika yang membawa pesan sosial, cinta, dan perdamaian. Awal kesuksesan datang ketika The Wailers bekerja sama dengan label Island Record. Album Catch a Fire tahun 73 dan Burning juga tahun 73 mendapat pujian internasional. Berisi lagu-lagu seperti Get Up Stand Up, I Shot the Sheriff, yang kemudian dipopulerkan Eric Clapton. Perpecahan The Wailers dan perjalanan solo. Meski sukses, konflik internal membuat Peter dan Bunny keluar pada tahun 74. Bob Marley kemudian melanjutkan karir dengan nama Bob Marley and the Wailers bersama formasi baru yang menggabungkan musik reggae, pengaruh Rastafarian, dan pesan politik yang kuat. Konflik politik dan percobaan pembunuhan. Tahun 76, Jamaika dilanda ketegangan politik antar 2 partai besar. Marley yang menyuarakan persatuan dianggap berpihak ke salah satu kubu. 2 hari sebelum konser perdamaian Smile Jamaika, kelompok pria bersenjata menyerang rumahnya. Bob, istrinya Rita, dan manajernya terluka akibat tertembak. Namun yang mengejutkan dunia, 2 hari setelah ditembak, Bob tetap tampil di konser itu. Dengan luka yang belum sembuh, ia berdiri di panggung dan menyanyikan lagu-lagunya sebagai pesan perdamaian. Puncak kesuksesan global. Setelah insiden tersebut, Bob pindah ke London. Di sana ia merilis Exodus tahun 77, yang disebut majalah Rolling Stone sebagai salah satu album terbaik sepanjang masa. Lagu-lagunya seperti One Love, Jamming, dan Three Little Bird menjadi ikon musik dunia. Album-album berikutnya seperti Kaya tahun 78, Survival tahun 79, dan Uprising tahun 80 semakin menguatkan posisinya sebagai duta reggae. Tur dunianya dihadiri puluhan ribu penonton di setiap kota, dan musiknya menjadi alat perjuangan melawan ketidakadilan di berbagai belahan dunia. Penyakit dan akhir hidup. Di tengah kejayaan, Bob didiagnosis mengidap melanoma ganas di jari kakinya pada tahun 77. Karena keyakinan Rastafarian yang melarang amputasi tubuh, ia menolak saran dokter untuk memotong jari tersebut. Kanker itu menyebar ke otak, paru-paru, dan hati. Meski sakit, Bob tetap tampil di panggung hingga tahun 80. Kondisinya memburuk saat tur Amerika, dan akhirnya ia dirawat di Miami. Pada 19 Mei tahun 81, Bob Marley meninggal dunia pada usia 36 tahun. Warisan abadi. Bob dimakamkan di kampung halamannya di Jamaika dengan penghormatan kenegaraan. Musiknya terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi dengan pesan cinta, perdamaian, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Hingga kini, Bob Marley bukan hanya legenda reggae, ia adalah simbol universal dari persatuan manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi kalau kamu suka dengan konten musik seperti ini. Mendingan buruan subscribe sekarang biar nggak ketinggalan konten kita selanjutnya.